Bismillahirrahmanirrahim. Babu akhiri ahlin nar. Babnya akhirnya ahli neraka, dukhulan masuknya al jannata pada surga. Jadi bahasan pada sore hari ini bab ahli mantan ahli neraka yang akhirnya masuk surga. Ya sebenarnya mereka adalah orang-orang iman, seperti apa yang baru saja juga kita kaji di dalam surat Fatir itu kan, inna aurosnal amanah, atau itu sesungguhnya kami mewariskan kitab, faminhum dzalimun li nafsih wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidni rabbih. Jadi dari orang-orang iman itu ada dikategorikan menjadi 3 golongan, yaitu dzalimun li nafsih, orang yang menganiaya diri. Kemudian ada kategori orang yang sedang-sedang saja. Kemudian yang ketiganya orang yang sabiqum bil khairat. Nah, orang yang masuk di dalam surga lewat neraka ini ya kategori dzalimun li nafsi. Orang iman yang dia masih punya dosa sehingga dimasukkan di dalam neraka dulu sebagai balasan dosanya. Setelah dosanya cukup, kemudian Allah mengentaskan orang itu dari dalam neraka. Atau setelah mendapatkan syafaat, kemudian dientaskan dari dalam neraka. Kita lihat hadisnya. Haddatsana Abdul Aziz. Nama Abdul Aziz itu memang nama para perawi hadis. Jadi guru kita, ulama kita Abdul Aziz pantas ya jadi membawakan Quran dan hadis. Ibni Ubaidillah haddatsana Ibrahim ibni Sa'din an ibni Syihab an Atha ibni Yazid al-Laisi an Abi Hurairah. Ananasa sesungguhnya manusia. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal naro adakah melihat kami yaumal kiamati pada hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abu Hurairah kita komat dulu. Dulu ada orang-orang manusia, ya bisa sahabat atau bisa siapa saja, itu bertanya kepada Nabi, apakah kita nanti pada hari kiamat bisa melihat Allah? Ya karena kalau di dunia ini ya nggak ada orang yang bisa melihat Allah, itu nggak ada. Jadi orang di dunia ini nggak akan ada yang bisa melihat Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj pun ya nggak melihat Allah, karena tertutupi, terhalangi oleh selambu keagungan. Bahkan saat Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat engkau. Maka Allah mengatakan, hei Musa, kau perhatikan gunung itu. Kalau gunung itu kemudian tetap di situ, tidak hancur, maka kamu akan bisa melihat aku. Dan saat itu hanya Allah menampakkan cahaya
sekecil lidi. Gunung sudah hancur berkeping-keping. Bahkan kemudian Musa pun tersungkur pingsan. Karena nggak kuat dengan cahaya Allah saja. Kalau melihat Allah, ya bisa hangus sebenarnya. Nah, kalau di dunia ini nggak bisa. Sehingga kan tentunya orang penasaran, apakah nanti kita di akhirat bisa melihat Allah. Masa selama ini kita selalu manggil nama Allah, kok kita nggak bisa melihat? Apakah kami nanti bisa melihat? Kita lanjutkan. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tudoruna, adakah diberatkan kalian, fil komari, di dalam bulan, Lailatal Badri, pada malamnya purnama. Kita koma dulu. Maka kemudian Nabi menjawab dengan diplomasi. Nabi mengatakan, pertanyaannya begini, kamu sulit enggak melihat bulan ketika bulan purnama? Kamu kira-kira apakah merasa sulit, merasa berat untuk melihat malam pas bulan purnama, terus kamu ingin melihat bulan, apakah kesulitan kalian? Kalau berkata mereka, la, tidak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, oh ya tidak Nabi, wong pas purnama cuaca langit cerah, ya kami bisa dengan mudah melihat bulan yang lagi purnama. Nah, tentu gampang. Kalau bersabda Nabi, fahal, maka adakah, tudoruna, diberatkan kalian, fisyamsi, di dalam matahari, maksudnya melihat matahari, laisa, yang tidak ada, dunaha, di bawah matahari, sahabun, mendung. Terus Nabi membuat perumpamaan lagi dengan bertanya, para sahabat, kira-kira sulit tidak, kira-kira berat tidak kalian melihat matahari? Yang matahari saat itu ya memang cerah, nggak ada mendung, cuacanya cerah, kira-kira gampang po sulit melihat matahari? Kalau berkata mereka, la, tidak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, oh ya, nggak sulit Nabi, wong matahari secerah itu, segede itu, cuacanya cerah, ya gampang, wong kadang-kadang cuacanya mendung saja, kadang-kadang matahari masih bisa tembus saking terangnya, apalagi cuacanya cerah. Wah, mesti gampang sekali, kami tidak kesulitan untuk melihat matahari. Kalau bersabda siapa Nabi, fa innakum, maka sesungguhnya kalian, taronahu, melihat kalian, hu, pada Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, lah nanti pada hari kiamat, gampangnya kalian melihat Allah itu segampang kalian melihat matahari.
segampang kalian melihat bulan yang purnama. Seperti di dalam hadis yang lain itu, ada orang itu yang bisa melihat Allah, ketemu Allah itu tiap hari ada. Ya kayak orang yang melihat matahari kan tiap hari ada. Ada orang itu yang bisa melihat Allah seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Ya seperti kita melihat bulan purnama itu kan sebulan sekali. Ya tentu sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing atau tingkat level surganya masing-masing. Tentu surga yang tingkatannya tinggi ya tadi dia bisa menemui Allah, bisa ketemu Allah pagi dan sore, bisa melihat Allah pagi dan sore. Ada kategori ahli surga yang bisa melihatnya Allah itu ya sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Ya seperti tadi, melihat bulan purnama itu ya kan adanya sebulan sekali kan bulan purnama itu. Biasanya tanggal 14, 15, nah itu biasanya bulan purnama. Kadzalika demikian itu, yajma'u mengumpulkan siapa Allahu Allah annasa pada manusia yaumal kiamati pada hari kiamat. Ceritanya begini, besok pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah di suatu titik, di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Allah mengirim atau mengutus api, yang api itu menggiring manusia dari segala arah, dari timur, barat, utara, selatan. Ketika orang itu berhenti, apinya berhenti. Ketika orang berjalan, dia berjalan. Terus dikumpulkan di dalam satu titik yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat pertemuan lintas generasi. Dari orang yang hidup zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka disebut itu hari kebangkitan internasional. Karena semua manusia sak jagat bangkit nanti pada hari kiamat. Semua dikumpulkan, masih belum terpisah-pisah. Mana yang iman, mana yang enggak iman. Pokoknya semua manusia dari lintas zaman, lintas generasi dikumpulkan di padang mahsyar. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah, man siapakah kana yang ada ya'budu menyembah syai'an pada sesuatu, wal yaktabi'hu maka supaya mengikuti dia pada sesuatu yang disembah. Wayatabi'u maka mengikuti siapa man orang karena yang ada ya'budu menyembah asyamsa pada matahari, mengikuti asyamsa pada matahari, wayatabi'u dan mengikuti siapa man orang ya'budu yang menyembah
Al-qamaro pada bulan, mengikuti al-qamaro bulan. Wayatabi'u dan mengikuti, kumpul, siapa man orang kana yang ada, ya butuh menyembah, atau wahisa beberapa berhala, mengikuti atau wahisa berhala. Koma dulu. Nah, ketika semuanya orang dikumpulkan, bahkan umpama ada orang yang dulu mati karena tenggelam, maka air suruh kembalikan. Jadi ada lagi. Orang mungkin pernah dimakan harimau, kembalikan. Sehingga apa? Semua manusia yang pernah hidup di dunia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu. Nah, ketika semua sudah kumpul lintas umat, lintas generasi, lintas zaman, kemudian Allah mengumumkan pengumuman yang dulu semasa hidupnya menyembah sesuatu, maka supaya mengikuti atau berkumpul dengan apa yang disembahnya, langsung pada berkumpul sesuai dengan komunitasnya. Nah, komunitas penyembah matahari kumpul jadi satu, lintas generasi, lintas zaman, lintas negara, pokoknya sama-sama penyembah matahari jadi satu. Nah, kumpul. Kemudian orang yang di dunianya menyembah bulan, semuanya langsung kumpul jadi satu sesama penyembah bulan. Kemudian orang yang dulu di dunianya menyembah berhala, patung, apakah menyembah pusaka, apakah pokoknya menyembah benda, maka kemudian kumpul jadi satu para penyembah berhala. Nah, jadi dikumpulkan sesuai dengan komunitasnya tadi. Nah, komunitas penyembah matahari sendiri, komunitas penyembah bulan sendiri. Nah, akhirnya sudah terpisah. Terpisahlah antara orang-orang musyrik dengan orang iman. Namun saat itu orang iman masih kecampuran dengan orang munafik. Belum terpisahkan. Karena orang munafik sendiri juga hakikatnya menyembah Allah. Akhirnya orang-orang yang menyembah pada selain Allah tadi, menyembah berhala, menyembah selain Allah, semua langsung digiring ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru illa jahannama zumaro. Orang-orang yang kafir, mereka digiring oleh Allah masuk di dalam neraka. Nah, jadi orang yang dihisab, orang yang dilewatkan sirat, itu adalah orang-orang iman. Orang yang kecebur ke dalam neraka di dalam sirat itu orang iman, yang kategori dzalimun li nafsi. Maka saat itu orang-orang iman dan orang-orang munafik masih di situ. Kita lanjutkan. Watabqa dan tetap atau tersisa siapa hadil umat ini. Maksudnya orang-orang yang menyembah kepada Allah. Fiha di dalam umat, syafi'uha penolongnya umat, au munafikuha atau munafiknya umat. Saka ragu-ragu siapa Ibrahim. Nah, Ibrahim perawi hadis
menyampaikan. Lah, orang-orang yang penyembah Allah itu masih di maksar situ. Nah, karena dia kan menyembah Allah. Pengumumannya tadi, yang dulu nyembah sesuatu benda ngikuti bendanya. Lah, mereka nyembah Allah. Wah, ini ngikuti siapa ini? Lah, maka saat itu ada umat ini ya orang-orang iman dan orang-orang munafik. Orang munafik masih di situ. Karena orang munafik sendiri juga mereka menyembah Allah. Namun juga nanti akan diproses untuk dipisahkan lagi di dalam surat apa itu. Maka kan orang-orang iman itu kan bercahaya. Nah, orang-orang munafik itu cahayanya makin redup. Nah, seiring dengan redupnya cahaya orang munafik itu, kemudian disekatlah, nah, dipisahkan lagi antara orang iman yang murni dengan orang-orang munafik. Orang munafik dipisahkan lagi, masukkan dalam neraka. Innal munafikina fiddarakil asfali minannah. Kita lanjutkan. Fayatiyahum, maka datang pada mereka siapa? Allahu Allah. Akhirnya Allah pun mendatangi mereka. Namun saat itu Allah dengan menampakkan bukan wujud aslinya, masih penyamarannya, masih bukan wujud aslinya yang dikenali oleh orang iman. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, ana aku iku rabbukum, Tuhan kalian. Manusia, orang-orang iman, ayo ikut saya Tuhan kalian. Kenapa saat itu Allah masih menyamarkan rupa aslinya, wajah aslinya. Fayaquluna, maka berkata mereka orang ini umat, hadza ini maka nuna tempat kami, hatta sehingga ya tiana datang pada kami siapa? Robbuna, Tuhan kami. Faidza jaa, maka ketika datang nah pada kami siapa? Robbuna, Tuhan kami. Arafnahu, kenal kami hu pada Allah. Koma dulu. Nah, ketika Allah yang menampakkan bukan aslinya tadi mengajak, ayo ngikutin saya. Orang iman nggak mau. Oh, saya nggak mau. Saya di sini saja. Saya nunggu Tuhan saya. Sampai Tuhan saya menjemput saya. Karena apa? Kalau Tuhan saya datang, saya kenal. Setiap hari saya sebut, setiap hari saya baca namanya, saya kenal banget sama Tuhan saya. Maka saya di sini saja, nunggu Tuhan saya. Akhirnya fayatiyahum, maka datang pada mereka siapa? Allahu Allah. Fi suratihi, di dalam wajahnya Allah atau rupanya Allah, alati yang ya'rifuna, yang mengenal mereka. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah, ana aku iku rabbukum, Tuhan kalian. Fayaquluna, maka berkata mereka, anta, engkau, iku rabbuna, Tuhan kami. Fayatabi'unahu, maka mengikuti mereka hu pada Allah. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, saat Allah masih menyamar, tidak menampakkan
rupa aslinya tadi, orang nggak pada ngikut. Wah nggak, saya masih di sini saja, nunggu Tuhan saya. Karena kalau Tuhan saya jemput saya, wah saya kenal banget saya. Akhirnya apa? Allah pun datang dengan wujud aslinya, wujud yang dikenali oleh orang-orang iman. Setelah menampakkan diri, kemudian Allah mengatakan, hei orang-orang iman, saya adalah Tuhan kalian, ayo ikut saya. Barulah orang-orang iman mengatakan, ya ini yang saya tunggu, ini baru Tuhan saya kenal banget ini. Maka kemudian orang-orang iman, orang-orang munafik, pokoknya penyembah Allah saat itu mengikuti Allah. Nah, karena mereka melihat, meyakini Allah dalam bentuk aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayud robu, dan dijadikan opo asyiratu jembatan baina dhuhroi jahanam, di antara atasnya neraka jahanam. Punggungnya maksudnya ya atasnya itu, bibir sama bibir itu. Wa akunu, maka ada aku Nabi, anak aku, wa umati, dan umatku, iku awalaman, pertamanya orang, yujizuha, yang melewati ya pada jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara, yauma idzin, pada hari itu, illa, kecuali, ar-rusulu, utusan-utusan, wa da'wa rusuli, dan doanya para rasul, yauma idzin, pada hari itu, Allahumma, ya Allah, salim, selamatkanlah. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjutan pada pertemuan hari ini. Kalau kita lihat sebelumnya itu kan, besok ketika terjadi hari kiamat, itu ketika trompet malaikat Israfil ditiup, yang mana malaikat Israfil itu oleh Allah semenjak diciptakan sudah ngemut trompetnya, tinggal menunggu komando dari Allah. Saat trompet pertama ditiup, maka dunia ini hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, berguncang. Seperti dalam surat Al-Qari'ah itu, yauma yakunun nasu kal faroshil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Gunung-gunung bagikan kapas, manusia berterbangan bagikan belalang. Kemudian trompet kedua ditiup, maka semua kehidupan itu mati. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, termasuk mungkin malaikat. Malaikat memikul arsy Allah. Selebihnya ya mati semua. Kemudian trompet yang ketiga ditiup, manusia bangkit dari dalam kubur. Dalam keadaan dunia sudah berubah. Bumi sudah diganti dengan tembaga. Matahari diturunkan begitu panasnya.
Kemudian Allah mengumpulkan manusia itu di dalam satu titik, yaitu di padang mahsyar. Jadi kumpulkan manusia lintas dunia, lintas negeri, lintas generasi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah terkumpul kemudian dipilah-pilah oleh Allah. Nah, seperti kemarin kita bahas, diumumkan siapa yang menyembah sesuatu supaya berkumpul sesama penyembah sesuatu itu. Maka yang nyembah matahari ya kumpul sesama penyembah matahari. Yang penyembah bulan kumpul sama penyembah bulan. Yang penyembah berhala kumpul sesama penyembah berhala. Nah, setelah itu kemudian digiringlah, dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Mereka dikategorikan sebagai orang yang kafir. Wasikol ladina kafaru ila jahannama zumaro. Langsung. Tinggallah orang-orang iman dan orang-orang munafik. Karena juga orang munafik ada di situ. Kenapa ditinggal di situ? Karena mereka yang menyembah kepada Allah. Awalnya Allah menampakkan diri dalam bentuk yang masih penyamarannya. Allah mengatakan, ayo ikuti saya. Orang-orang wah, enggak, saya di sini saja. Saya nunggu Tuhan saya. Karena kalau Allah sudah datang, nah, saya kenal. Nah, akhirnya Allah datang dengan wujud asli yang dikenali oleh orang-orang iman. Nah, maka kemudian orang-orang iman mengikuti Allah. Nah, ngumpul. Setelah ngumpul itulah kemudian diletakkanlah jembatan di atas neraka jahanam. Kalau dijelaskan itu, jembatan itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau dulu orang Jawa mengatakan Sirotol mustaqim itu dibaratkan seperti rambut Pinoro Sosro lah, katanya begitu. Rambut yang dibelah menjadi 7. Nah, orang-orang iman akan dilewatkan, akan diseleksi lagi, akan dipilah-pilah lagi. Ya karena kan seperti yang kita bahas dalam surat Al-Fatir itu, orang iman juga dibagi, diklasifikasikan. Ada kategori dolimuli nafsi, kategori muqtasidun, ada kategori sabikum bil khairat. Nah, untuk menyeleksinya, memilah-milahnya, maka dilewatkan di atas jembatan Sirotol Mustaqim, atau jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Nah, umat Muhammad, kata Nabi, aku dan umatku adalah orang yang pertama kali dilewatkan di sirot itu atau di jembatan itu. Kalau di dalam hadis itu kan bahwa ya, Nabi Muhammad itu kenapa kok duluan? Karena diberi hari Jumat. Karena hari Jumat itu telah diberikan pada orang-orang Yahudi. Mereka berselisih sehingga hari rayanya dirubah hari Sabtu. Hari Jumat juga diberikan pada orang Nasrani. Nah, namun mereka berselisih. Kemudian hari rayanya dirubah di hari Minggu. Nah, orang iman diberi hari Jumat. Maka Nabi mengatakan, nahnu akhiri min ahli dunya wal awaluna yaumal qiyamah maqdiyuna lahum qoblal khalaiqa. Kita orang-orang iman, orang-orang Islam adalah umat yang belakang di dunia, namun dihukuminya untuk melewatkan sirat termasuk masuk surganya itu mendahului dari orang-orang sebelum kita. Kenapa tadi ya? Hari Jumat tadi.
ibarat orang ngantri itu kan, ada orang kita datang ke puskesmas, nah, ada diberi nomor 1. Nah, wah, dia nggak ngambil nomor 1, wah ditaruh, malah ngambil nomor 2. Ada datang lagi, malah ngambil nomor 3. Nah, terus ada yang belakangan datang malah dapat nomor 1. Maka saat dipanggil, mungkin loket dibuka, nomor 1 ya duluan, walaupun tadi datangnya belakangan. Karena urutan hari itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Maka nahnul akhirna min ahli dunya wal awaluna yaumal qiyamah al maqdiyuna lahum qoblal khalaiqa. Kami adalah makhluk yang belakangan namun besok dihukumi duluan, termasuk dilewatkan di atas sirot yang ada di atas neraka jahanam itu duluan. Dan saat itu karena sirot itu begitu kecilnya, begitu bahayanya, sehingga orang itu tidak ada yang berbicara, yang bercanda, itu enggak ada. Semuanya fokus, semuanya memikirkan wah gimana nasibnya. Padahal sedangkan di bawahnya api yang menjilat-menjilat, yang bergolak. Semua yang memikirkan nasibnya, bagaimana melewati sirot tadi. Maka saat itu para rasul menunggu umatnya, dan apa yang terucap dari ucapan para rasul tadi hanya mengucapkan Allahumma salim, salim, salim. Selamatkan, selamatkan, selamatkan. Maka kan Nabi juga pernah mengatakan, ada sahabat Nabi, berilah kami syafaat Nabi. Ya insya Allah nanti kamu akan saya syafaat. Terus di manakah saya akan ketemu engkau Nabi? Nabi mengatakan, carilah saya nanti di hari kiamat di 3 tempat. Pertama di Telaga Kausar. Kalau situ nggak ada, cari saya di Sirot. Kalau nggak ada ya di timbangan. Maka saya tidak akan lepas dari 3 tempat itu. Nah, kalau kemudian kita nggak ketemu Nabi di 3 tempat itu, yang alamat. Mesti di antara umat Muhammad akan ketemu Nabi di salah satu 3 tempat itu. Yaitu di Telaga Kausar, atau bertemu Nabi di Mizan, di timbangan amal, atau ketemu Nabi di Sirot. Karena pada saat itu para rasul tadi nunggui umatnya di Sirot dengan mendoakan Allahumma salim, 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 salim. Dia mendoakan agar umatnya selamat. Dan tidak ada yang kemudian bercanda. Enggak ada. Semuanya ya begitu menegangkan situasi itu. Kita lanjutkan. Wa fi jahannama, dan di dalam neraka jahanam, kalalibu beberapa gantol. Mislu sauki sa'din, seperti duri sakdan. Hal adakah, harro'aitum, adakah tahu kalian, asyadana duri sakdan? Kalau berkata mereka para sahabat, naam, iya kami tahu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau bersabda Nabi, mungkin yang kalimatnya kolu itu diganti kolan. Kalau bersabda Nabi, fa innaha, maka sesungguhnya gantol atau ya kalalit itu, mislu sauki sakdin, seperti duri sakdan. Ghairu annahu, hanya saja layak lamu, tidak mengetahui, ma apakah qadru idhomiha, kira-kiranya besarnya duri, illallah, kecuali Allah. Takhtofu, menyambar apa gantol atau kalalip itu, annasa, pada manusia,
bi'amalihim sebab amal mereka. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di atas neraka jahanam tadi, selain jembatannya itu memang kecil, tajam, masih ada yang namanya kalalib. Kalalib itu seperti duri sakdan. Sehingga Nabi mengatakan, tahu nggak kalian duri sakdan? Ya para sahabat tahu duri sakdan. Mungkin kita ya tahu duri lah. Mungkin apa duri yang pernah kita lihat, duri yang ada di dalam pohon bambu atau duri yang ada di bunga mawar. Pokoknya duri, sesuatu yang tajam begitu. Namun kata Nabi, memang bentuknya kayak duri seperti itu, yang tajam seperti itu. Namun besarnya duri itu nggak ada yang tahu, kecuali hanya Allah. Ya, mestinya besar. Yang mana gantol yang berwujud duri tadi, itu gantol orang yang melewati sirat itu. Namun tentunya berdasarkan tergantung amalnya. Jadi kayak sistem yang dibikin untuk mensensor begitu. Pamannya sensor, ya kayak kalau mungkin kita melihat di perusahaan itu kan ada sensor produk. Nah, ketika ada produk yang gagal, maka dia akan disortir, kebuang. Nah ini juga begitu. Kalau ada orang yang lewat, orang iman yang lewat dan masih punya dosa, maka akan gantol tadi. Mungkin dari sholatnya oke, lewat lolos. Namun dari sensor zakatnya, oh ini dia banyak harta, nggak mau zakat, nyebulung. Nah, dari sensor zakat aman, oh ini sudah mampu haji tidak haji, gantol lagi. Jadi kayak sensor begitu. Ya tadi kayak kalau Bapak Ibu kita perusahaan produk-produk itu kan biasanya begitu untuk mensensor hasil produk akhirnya itu kan ada sistem. Nah, jadi kalau produk itu gagal maka dia akan kebuang. Nah, ini juga begitu. Orang-orang yang masih punya dosa yang kategori dolimul nafsi maka akan kecantol dan jebur ke dalam neraka. Nanti akan disiksa di dalam neraka itu sesuai dengan kadar dosanya. Kalau sudah cukup dosanya disiksa, baru akan dientaskan. Maka tadi ada orang yang berbagai cara untuk melewati jembatan tadi. Ada yang sambil merangkak begitu pelan-pelan, biar nggak jatuh, biar nggak kena gantol tadi. Nah, akhirnya mungkin bisa selamat. Ada yang ingin lari tapi langsung ke gantol. Ada yang ya kayak orang melewati. Atau mungkin kalau kita dulu pernah nonton di televisi itu kan ada petualangan yang permainan Jepang itu kan melewati jembatan terus ada batu-batu dilempar batu itulah. Ya kayak mirip seperti itu. Yang sampai lulus sono ya sukses. Yang ketimpuk jatuh ya gagal. Nah, ini juga begitu. Ya tentu semua nggak bisa direkayasa, semua tergantung amalnya. Jadi enggak terus, wah kalau begitu saya di dunia tak latihan, panjat tali, biar nanti melewati sirat biar ya nggak bisa begitu. Kenapa yang bisa mengamankan ya, sirat itu ya amalnya masing-masing. Bisa dengan hisaban yasiro, hisaban yang mudah. Jadi ada yang seperti kilat, ada yang seperti yang lari, ada yang seperti jalan, ya tergantung amalnya masing-masing. Kita lanjutkan. Faminhum maka sebagian mereka manusia, orang-orang iman yang dilewatkan tadi, almu baku ditetapkan atau orang yang tetap
Bagia tetap biamalihi sebab amalnya. Aumu saku atau dikuatkan biamalihi sebab amalnya. Wa minhum dan sebagian mereka mukhrodalu dijerumuskan awil mujaza atau dibalas au nahwuhu atau semisalnya kalimat jebur tadi. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, dan saat dia lewati di atas sirot dengan rintangan kalalip tadi, gantol tadi, maka ada orang itu yang selamat, tetap bisa melewati sirot, sehingga apa? Selamat dari nyebur ke dalam neraka jahanam. Artinya dikuatkan, walaupun mungkin hampir jatuh, akhirnya selamat. Kayak tantangan gitu, entah adventure atau apa itu, lempar itu udah wow sempoyongan gitu, terus selamat lagi, kuat lagi, lancar. Nah, ada seperti itu. Ada yang benar-benar lancar, wush gitu, lewati sirotnya. Namun juga ada orang yang kejebur. Nah, semua itu tergantung amalnya. Jadi nggak bisa direkayasa. Nggak karena kepintarannya di dunia ini memang dia ahli keseimbangan. Sehingga untuk meniti jembatan itu, wah bisa seimbang. Nggak begitu. Jadi orang itu bisa selamat dari sirot itu ya tergantung amalnya. Kalau orang itu masih punya dosa yang belum diselesaikan di dunia, apakah dosa kepada Allah, apa dosa kepada sesama, ya maka akan jebur dulu ke dalam neraka untuk dicuci dulu, dibalas dulu. Dan adanya orang selamat ya karena amalnya tadi. Dan itu tidak akan keliru. Ahli beramal terus kemudian jebur, ya enggak. Semuanya yang menjadikan orang itu selamat atau tidak selamat ya karena amalnya tadi. Kita lanjutkan. Suma kemudian yata jala tampak. Kata sehingga ida farogo ketika menyelesaikan siapa Allahu Allah minal qodoi dari menghukumi bainal ibadi di antara hamba. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya apa? Sampai semua orang-orang iman dilewatkan sirot. Yang selamat tadi udah berarti sudah mendapat tiket masuk surga. Tinggal nanti surganya, apakah surga kelas berapa? Lah ini berikutnya. Sudah lewat semua. Ada pun yang masih punya dosa, jebur dulu. Nah, maka fase melewati sirot ini selesai. Yang sudah selamat. Yang jebur ya di dalam neraka tadi. Di dalam neraka jahanam tadi. Ya, ini orang-orang iman. Bukan berarti orang yang tidak iman. Orang iman yang masih punya dosa. Orang iman yang kategori dzalimu li nafsi. Fa'aroda maka menghendaki siapa Allahu Allah. Ayukhroja. Mengeluarkan siapa Allah. Birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Man pada orang. Aroda yang menghendaki siapa Allah. Min ahlin nari dari ahli neraka. Bapak Ibu yang kami hormati. Setelah orang yang iman yang masih punya dosa. Yang dimasukkan di dalam neraka tadi. Sudah disiksa. Ya, sesuai dengan ukuran Allah. Kan disingkatnya. Sudah cukup. Mungkin berapa ahqab. Mungkin berapa ribu atau berapa juta tahun.
Maka kemudian Allah ingin mengeluarkan penghuni neraka tadi sebab rahmatnya Allah. Ya Allah akan ingin memberikan remisi ya, remisi. Remisi apa pembebasan itu? Remisi apa gerasi gitu. Setelah orang disiksa, kemudian Allah ingin membebaskan mereka dari neraka. Setelah disiksa, tentunya ya sudah lama, bukan terus habis nyebur langsung diselamatkan ya, setelah disiksa cukup lama. Nah, kemudian ada fase Allah berikan syafaat, berikan pertolongan. Mana Allah ingin menyelamatkan, ingin mengeluarkan orang-orang yang orang iman yang masih punya dosa dengan rahmatnya Allah. Amara memerintah siapa Allah? Al-malaikata pada para malaikat. Para malaikat itu petugas-petugas Allah. Ayakhruju untuk mengeluarkan mereka malaikat minan nari dari neraka. Man orang kana yang ada dia, la yusyriku yang tidak syirik dia, tidak mensekutukan dia, billahi kepada Allah, syai'an pada sesuatu, miman dari orang, aroda yang menghendaki, siapa Allah? Allah, ayarhamahu menyayangi siapa Allahu pada orang, miman dari orang, yashhadu yang menyaksikan dia, la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan, illallah kecuali Allah. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk fase pertama Allah membebaskan, mengeluarkan penghuni neraka, yaitu seleksi pertama adalah orang-orang yang dulu di dunianya mengucapkan kalimat syahadat, ya orang Islam, ya dia beramal, namun masih punya dosa. Namun dosanya nggak fatal, dosanya tidak mensekutukan kepada Allah. Karena kalau dosa syirik itu kan dosa yang paling besar, dosa yang menghancurkan amal. La in asyrokta la yabatonna amalu. Jika kamu syirik maka akan lebur amalmu. Nah ini orang yang Islam, orang mengucapkan kalimat syahadat, ya ibadah, namun masih punya dosa. Namun dosanya tidak dosa yang fatal, tidak syirik kepada Allah. Maka oleh Allah diprioritaskan untuk dikeluarkan pertama. Diseleksi, diwani. Loh kok kelihatan, kok ketahuan. Cara deteksinya, bagaimana kok malaikat ngerti mana orang-orang yang dia tidak mensekutukan kepada Allah, itu ditandai dengan apa? Wong dia sudah hancur atau dibakar dalam neraka. Dan nanti tandanya nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faya'rifunahum maka mengetahui mereka malaikat hum pada mereka yang semasa hidupnya mereka telah bersaksi, mereka telah menyembah kepada Allah, finari di dalam neraka, bi'atharis sujudi, bi'athari dengan bekas as-sujudi, sujud atau anggota sujud. Takulu makan apa annaru api neraka, ibna Adam kepada anak laki Adam, illa kecuali yang tidak dimakan oleh api neraka, yaitu atharos sujudi, bekas anggota sujud. Anggota sujud itu ya
wajah, kemudian kedua lutut, kedua telapak tangan. Nah, itu namanya anggota sujud. Ada berapa itu? 7 kan. Jadi anggota sujud itu kan ada 7, yaitu kedua ujung jari kaki ini kanan kiri kan, ketika sujud makanya manjat kan. 2, kemudian kedua lutut 4, lalu kemudian kedua telapak tangan 6, 7 wajah. Itu namanya anggota sujud. Haroma telah mengharamkan siapa Allahu Allah alan nari atas api neraka, antak gula bahwa makan apa api, atharos sujudi pada bekas anggota sujud. Nah, ini kan ceritanya orang iman yang terakhir masuk surga dan terakhir juga keluar dari neraka. Lainnya ada beberapa orang iman yang sudah lebih dulu mereka keluar dari neraka terus masuk surga. Karena pada dasarnya walaupun dia orang iman, tapi kalau dosanya masih banyak, dia harus bertanggung jawab menebus dosanya itu di dalam neraka. Tergantung dosanya banyak apa sedikit. Nah, sekarang yang diceritakan ini orang yang paling banyak dosanya, karena dia yang paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Bahkan disebut dengan kata jahannamiyin, orang-orang yang terakhir keluar dari neraka. Nah, jadi Allah juga menghendaki kepada orang-orang yang tidak syirik, orang yang semasa hidupnya dia tidak syirik, dia bersaksi kepada Allah. Itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencari orang-orang yang dia tidak syirik dan dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Begitu dicari-cari, malaikat mengetahui bahwa orang ini ada di dalam neraka. Lah, taunya bekas anggota sujud ini tidak terbakar. Jadi malaikat taunya kalau dia itu orang yang dimaksud oleh Allah, orang iman, ya orang yang tidak pernah syirik, orang yang betul-betul bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah. Tapi oleh karena dia banyak dosa, dia harus terlebih dahulu masuk neraka sebelum masuk surga. Nah, ceritanya ini artinya sudah selesai. Dia menjalani hukuman di dalam neraka. Akhirnya Allah perintah kepada malaikat agar orang ini dicari dan dikeluarkan dari neraka. Malaikat mengetahui bahwa orang yang dimaksud oleh Allah itu ya ini. Jadi bekas anggota sujudnya ini tidak terbakar, masih utuh. Karena memang Allah mengharamkan kepada api neraka untuk makan bekas sujudnya, anggota sujudnya orang-orang iman. Akhirnya fayah rujuna, maka mengeluarkan mereka malaikat minan nari, dari neraka. Akhirnya diambil oleh malaikat. Qadim tuhisu, sungguh telah hangus mereka. Hangus tuh kayak arang begitu. Kecuali tadi wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki itu yang utuh, yang tidak terbakar. Selebihnya angus. Masya Allah. Setelah dikeluarkan oleh malaikat, fayusobu, maka dituangkan alaihim, atas mereka. Nah, dikatakan mereka berarti jumlahnya tidak hanya 1-2, banyak. Apa ma'ul hayati, air untuk menghidupkan.
air kehidupan. Karena kondisinya sudah kulitnya itu angus, mati ibaratnya sudah. Jadi kalau orang terbakar atau kesiram kena api itu, kulit-kulit yang terbakar itu mati itu. Nggak bisa pulih kembali seperti semula. Kecuali ini, ma'ul hayat, ini obatnya. Air untuk menghidupkan. Begitu disiram, dituangin dengan air ini, fayan butuna, maka tumbuh mereka tahtahu di bawahnya. Jadi begitu disiram dengan ma'ul hayat, langsung setelah disiram itu mulai dari bawah itu tumbuh kulit baru. Masya Allah, kuasa Allah ya. Langsung tumbuh kulit baru. Jadi sudah sama sekali tidak terlihat bekas yang hangus, yang gosong tadi. Sampai ke atas, sampai ya. Kama tambutu, sebagaimana tumbuhnya apa al-hibbatu, biji-bijian, fi hamilis saili, fi hamili, di dalam bekasnya. Hamil itu artinya barang yang dibawa ya, bekasnya asaili, banjir. Seperti tumbuhnya berbagai macam jenis biji-bijian setelah terjadinya banjir. Biasanya kalau habis terjadi banjir terus kering, itu seminggu itu subur itu. Wah, berbagai macam tumbuhan tumbuh itu. Bahkan mungkin banyak biji-biji yang dibawa, biji-bijian yang dibawa oleh air itu kan. Di situ diam tumbuh itu. Tsumma yafruhu, kemudian menyelesaikan siapa Allah minal qadha'i, dari hukum, beberapa hukum. Bainal ibadi, di antara hamba-hambanya. Ya, kemudian Allah menyelesaikan hukum di antara hamba-hambanya. Semuanya. Ya, artinya yang masuk surga sudah semuanya masuk surga. Yang masuk neraka, orang-orang kafir juga sudah semuanya masuk neraka. Ya, selesai